Xin memperlihatkan Xiaoyan yang telah mencapai ranah Dawson dan ingin menghabisi musuh yang telah menyerang pavilion bintang jatuh. Guyo tidak menyangka Xiaoyan yang sebelumnya hanya seorang Douzun tingkat 9, bisa mencapai Dasheng hanya dalam waktu 2 tahun. Dia pun ingin menyingkirkan Xiaoyan sekarang juga. Guyo dan Tianjun ketiga pun mengeluarkan serangan bernama Rantai Langit puluhan ribu jiwa. Medusa sempat khawatir melihat serangan itu. Tapi Xiaoyan menahan serangan itu dengan begitu mudahnya. Guyo pun memerintahkan iblis tua Tianming untuk membantu. Ketua sekte Tianming pun mengeluarkan iblis-iblis kecilnya untuk menyerang Xiaoyan. Iblis-iblis kecil itu tidak berkutik di hadapan Xiaoyan. Guyo pun terheran-heran dengan jurusnya Xiaoyan. Xiaoyan menamakan jurus tersebut dengan reinkarnasi amarah Buddha. Ketua sekte Tianming kehilangan salah satu tangannya dan meminta untuk diselamatkan. Guyo pun menenangkan ketua sekte Ming dan berkata bahwa aula jiwa akan membantunya balas dendam. Mereka lari dari tempat itu. Ketua sekte kemudian memohon kepada Xiaoyan untuk melepaskannya dan kelak sekte Sungai Mendalam akan tunduk kepada Xiaoyan. Namun itu semua sudah terlambat. Ketua sekte Ming pun berniat meledakkan dirinya. Guyo dan Tianjun ketiga segera membentuk pertahanan. Ledakan itu pun berhasil ditahan Xiaoyan dengan mudahnya. Tiba-tiba Xiaoyan bergerak menuju ke belakang seorang murid pavilion bintang jatuh dan mengeluarkan jiwa ketua sekte Ming dari murid tersebut. Ternyata ketua sekte Ming bersembunyi di balik murid itu. Jiwa ketua sekte Ming pun diserang oleh Xiaoyan dan menjadi debu. Salah satu tetua pavilion bintang jatuh menyebut bahwa jurus yang dikeluarkan ketua sekte Ming adalah jurus perebut tubuh. Murid itu menjadi normal dan berterima kasih kepada Xiaoyan. Tianjun ketiga yang melihat Xiaoyan hanya dengan satu serangan mengalahkan ketua sekte Tianming pun panik. Mereka pun berniat melarikan diri. Xiaoyan mengeluarkan sebuah serangan yang menyerang ke arah mereka berdua. Guyo kemudian menggunakan Tianjun ketiga sebagai tameng untuk menahan jurus dari Xiaoyan. Saat Xiaoyan ingin menyerang ke arah Guyo, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang menahan jurus dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menyadari bahwa orang itu berada di ranah Dawson. Guyo kemudian berkata, "Xiaoyan, kau bisa mengunci ruang ini lalu apa? Klan Hun punya banyak ahli kuat Dawson dan dirimu tidak bisa menahanku." Xiaoyan pun menyerang ke arah Guyo lagi dan berhasil membuatnya terluka parah. Tetua klan Han itu pun memperingatkan Xiaoyan untuk tidak terlalu arogan dan meremehkan Xiaoyan yang hanya Dasheng bintang ke-1. Pada akhirnya Xiaoyan juga akan menjadi tahanan klan Hun. Tetua itu juga mengingatkan Xiaoyan bahwa ayahnya masih berada di klan Hun. Tetua klan Hun berhasil menyelamatkan Guyo dan berkata kepada Xiaoyan, "Jika ingin menyelamatkan ayahnya, datanglah ke klan Hun, dirinya akan menunggunya." Xiaoyan pun berkata bahwa dirinya cepat atau lambat akan pergi ke klan Han. Pertarungan mereka akhirnya selesai. Xiaoyan pun melihat para tetua pavilion bintang jatuh yang menjadi mayat karena telah menahan serangan dari aula jiwa. Xiaoyan merasa sedih karena terlambat datang ke pertarungan. Yao Lao berkata jika bukan karena para tetua menjaga formasi dan menahan pasukan aliansi Sungai Mendalam, mungkin mereka tidak bisa bertahan sampai Xiaoyan keluar dari pelatihan. Xiaoyan pun akan membuat sekte Sungai Mendalam, Lembah Es, Pavilion Petir Angin membayar semua ini. Xin kemudian memperlihatkan keluarga Han yang diserang oleh Pavilion Petir Angin. Ketua Pavilion Petir Angin menyuruh Han Fei untuk ikut pergi dengannya dengan patuh. Tetua keluarga Han tidak ingin menyerahkan Han Fei untuk mereka, tapi dirinya bukanlah tandingan dari ketua pavilion bintang jatuh. Kakek dari Han Fei pun dikalahkan dengan mudahnya. Pavilion Petir Angin pun menyandera keluarga Han untuk mengancam Xiaoyan. Han Fei menyerang ke arah Fei Tian, namun dirinya ditangkap dengan mudah oleh Fei Tian. Setelah berhasil menangkap keluarga Han, mereka pun kembali ke Pavilion Petir Angin. Namun Xiaoyan dan para tetua Pavilion Bintang Jatuh telah menunggu di sana. Xiaoyan segera memberikan serangan tekanan kepada mereka.
Ketua Pavilion Petir Angin pun mengancam Xiaoyan dengan keluarga Han. Dirinya pun berkata bahwa Pavilion Petir Angin tidak terlalu mencampuri aliansi sekte Sungai Mendalam, dan memohon kepada Xiaoyan untuk melepaskan mereka. Xiaoyan berkata, selama 2 tahun ini Pavilion Petir Angin berkali-kali menindas Pavilion Bintang Jatuh, menuduhnya mencuri 3.000 langkah petir dan menggunakan formasi pelindung sekte untuk melawan Xiaoyan. Tapi puncak kemarahan Xiaoyan adalah menyerang ke teman-temannya dan menjadikan teman Xiaoyan sebagai sandera. Dirinya tidak akan mengampuni Pavilion Petir Angin. Xiaoyan kemudian menghajar Ketua Petir Angin, Fei Tian dan murid-muridnya. Ketua Pavilion Petir Angin mengancam Xiaoyan dengan klan Phoenix Siluman Langit yang tidak akan melepaskan Xiaoyan jika menghancurkan Pavilion Petir Angin. Xiaoyan tidak takut dengan klan Phoenix Siluman Langit dan kemudian menyingkirkan Ketua Pavilion Petir Angin. Xiaoyan kemudian meminta maaf kepada Han Fei karena telah menyeret mereka. Han Fei berkata bahwa jika tanpa Xiaoyan sekalipun, Pavilion Petir Angin tidak akan membiarkan keluarga Han baik-baik aja. Dia pun menyuruh Xiaoyan untuk tidak menyalahkan diri. Xiaoyan memberikan obat penyembuhan untuk kakek Han Fei yang terluka. Dirinya juga menyarankan keluarga Han untuk menggantikan posisi Pavilion Petir Angin dan Pavilion Bintang Jatuh akan memberikan bantuan penuh. Tetapi Ketua Han menolaknya karena tidak ingin menjadi penguasa suatu wilayah, dan hanya berharap untuk bisa hidup tenang di wilayah utara. Sisanya mereka akan menyerahkan kepada Xiaoyan untuk mengaturnya. Xiaoyan pun pamit dari sana. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode ke-172. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.